Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026 pada Selasa 18 November 2025. Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan lewat jawaban serempak setuju, RUU KUHP pun disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menjelaskan bahwa pembaruan KUHP diperlukan untuk memperkuat posisi warga negara yang selama ini dinilai lemah di bawah dominasi kewenangan aparat penegak hukum. KUHP baru disebut lebih memihak pada perlindungan hak warga, khususnya kelompok rentan, serta memberikan batasan yang lebih jelas terkait syarat penahanan dan perlindungan dari penyiksaan. Selain itu, aturan baru ini juga memberikan perhatian pada pemulihan hak korban melalui penguatan mekanisme kompensasi, restitusi, rehabilitasi hingga perluasan penerapan keadilan restoratif. Habibur Rahman menegaskan bahwa KUHP baru ini sekaligus menguatkan peran advokat sebagai pendamping warga negara dalam proses peradilan pidana. Dalam aturan yang baru disahkan tersebut, terdapat 14 substansi utama yang mengalami perubahan. Ke-14 poin inilah yang menjadi fondasi pembaruan hukum acara pidana untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum Indonesia. 14 substansi tersebut adalah: pertama, penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Kedua, penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. Ketiga, penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat. Keempat, perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antar lembaga. 5. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan. 6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana. 7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif. 8. Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. 9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan. 10. Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law. 11. Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi. 12. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. 13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan. 14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.